Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selina Joni di video pertemuan kedua sharing insight mata kuliah konseling humanistik dan postmodern. Nah, sebelumnya teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa video ini adalah video tugas sharing insight saya. Jadi saya juga masih belajar, jadi mohon maaf ketika ada kesalahan kata selama video ini. Selamat menyimak. Oke, pertama-tama saya mau sharing insight tentang konseling humanistik di pertemuan kedua. Di situ Kak Mira ada memberikan video untuk kita simak sendiri dan belajar sendiri pengetahuan apa yang kita dapatkan setelah melihat video itu. Nah, pengetahuan yang saya dapat BTW isi video itu tentang salah satu pendekatan di konseling humanistik, yaitu person center oleh Carl Rogers pada tahun 1902 hingga 1987. Nah, sebelum membahas tentang person center, konsep dasarnya, di situ ada di video itu ada kata-kata Carl Rogers yang menurut saya sangat menarik tentang kekuatan mendengarkan. Jadi intinya Carl Rogers mengatakan bahwa semua orang bisa mendengarkan, tetapi tidak semua orang bisa mendengarkan dengan empati seperti itu. Jadi kekuatan mendengarkan itu sangat besar seperti itu. Nah, sebelum ke konsep dasarnya person center ini sebelumnya namanya itu non-direktif. Seiring berjalannya waktu berganti lagi ke silent center dan hingga sampai sekarang jadi person center. Nah, konsep dasar sendiri dari person center itu adalah manusia itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya lebih baik, ke arah yang lebih baik, atau aktualisasi diri. Nah, yang kedua, konsep dasarnya person center itu konseling memiliki kapasitas untuk memecahkan problem hidupnya sendiri secara efektif. Terus juga person center ini berfokus pada pengalaman saat ini, yaitu belajar menerima diri dan membuat keputusan untuk berubah. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan tentang kongruen dan inkongruen. Jadi keselarasan dan ketidakselarasan. Jadi dimana ketika tidak ada konflik itu ditandai karena adanya kesamaan atau kongruen pada persepsi diri dengan pengalaman. Begitu pula sebaliknya, ketika adanya kesenjangan persepsi diri dan pengalaman itu disebut inkongruen. Terus waktu di kelas online Kak Mira ada membahas tentang niat belajar. Nah, setelah saya pikir-pikir mendalam, niat belajar itu ternyata emang penting menurut saya. Karena kenapa harus ada niat belajar? Biar pada saat kita kelas kita fokus gitu, kita tahu kita ngapain ada di kelas ini, kita buat apa. Misal kalau offline kita ngapain, jauh-jauh datang ke kampus untuk untuk kuliah kalau nggak ada niat belajar. Terus juga kita ngapain bangun pagi-pagi untuk kuliah. Nah, itu semua butuh namanya niat belajar biar kita lebih fokus dan kita tahu tujuan kita ini apa, tujuan kita mengikuti mata kuliah ini dan kelas ini itu apa, seperti itu. Oke, sharing insight yang selanjutnya saya tentang mata kuliah postmodern di pertemuan kedua. Di situ Kak Mira ada memberikan video di YouTube sebelum kelas dimulai. Di situ Kak Mira suruh kita untuk belajar sendiri supaya nanti pas kelas kita tidak kosong gitu, tidak ada bahan yang perlu kita bahas gitu. Dan kami mahasiswanya udah tahu gini apa yang akan dibahas di kelas nanti. Nah, video itu berisi tentang salah satu pendekatan di postmodern, yaitu SFBC. Kepanjangan dari SFBC itu sendiri adalah Solution Focus Brief Counseling. Nah, sebelum masuk ke
pendekatannya itu saya mau membahas ulang tentang postmodern. Nah, postmodern ini kan memandang bahwa manusia itu harus mampu mengubah bahasa-bahasa yang ada pada dirinya itu secara sadar, sehingga nantinya tercipta suatu bahasa diri yang bersifat mengembangkan diri individu itu ke arah yang lebih positif. Jadi postmodern ini menganggap bahwa kita atau manusia ini punya mampu atau memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya tentang SFBC itu sendiri. Dimana pengertian SFBC ini dimana memiliki pandangan bahwa kebenaran dan realitas bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, tapi sesuatu yang bersifat yang dapat dikonstruksikan. Dengan kata lain, ketika filosofi SFBC ini sendiri dimana memandang manusia itu sehat, berkompeten, memiliki kepastian untuk membangun, merancang dan mengkonstruksikan solusinya atas permasalahannya sendiri. Dan untuk teknik SFBC itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada teknik yang pertama ada exception question, di mana contoh teknik ini ketika konseling kita mengatakan seperti ini: semenjak saya sering merasa sedih semenjak tidak berhubungan dengan teman baik saya. Nah, kita sebagai konselor bertanya ke konselor seperti ini: kapan terakhir kali kamu merasa senang, atau kapan terakhir kamu merasa rileks? Seperti itu contohnya. Dan teknik kedua yaitu miracle question atau pertanyaan ajaib. Contohnya itu seperti kita menyuruh konseling kita berimajinasi, atau kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini: kalau semisal ada keajaiban pas kamu waktu tidur, setelah kamu bangun, keajaiban di mana masalah kamu bisa selesai, setiap masalah yang kamu hadapi bisa selesai. Bagaimana perasaan kamu ketika keajaiban terjadi? Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga itu scaling question. Nah, scaling question ini adalah pertanyaan berskala. Jadi misal kita memberikan pertanyaan ke konselor kita di mana kayak dari skala 1 sampai 10 tentang kecemasannya, di mana angka 1 ini sangat cemas dan di angka 10 ini sangat tidak cemas. Seperti itu contohnya. Selanjutnya di SFBC itu kan kepanjangannya Solution Focus Brief Counseling. Nah, brief counselingnya itu apa sih? Jadi brief counseling adalah konseling singkat, di mana konseling yang memiliki konsep sederhana dan mudah. Kenapa bisa ada brief counseling ini? Nah, di SFBC ini kan kepanjangan dari Solution Focus Brief Counseling. Nah, brief counseling itu apa? Nah, seperti yang kita tahu, brief counseling itu adalah konseling singkat. Nah, brief counseling ini adalah konseling yang memiliki konsep sederhana dan mudah. Brief counseling ini bisa berlangsung hanya beberapa minggu dan berfokus pada pemecahan masalah serta mencari solusi. Nah, kenapa ada brief counseling ini? Yang pertama itu karena adanya terapi personal jangka panjang yang membutuhkan waktu selama beberapa tahun, dan ditambah nggak cuma itu, terapi personal jangka panjang ini juga mahal. Salah satu contohnya itu psikodinamik. Terus yang kedua, Oke, kenapa adanya brief counseling ini? Yang pertama, karena adanya terapi personal jangka panjang seperti psikodinamik, di mana
yang membutuhkan waktu selama beberapa tahun, ditambah lagi mahal. Dan yang kedua, wasted time. Yang ketiga, brief counseling ini tidak mengurangi keefektifannya, tapi salah satu tapi yang penting untuk diketahui tentang brief counseling ini, brief counseling ini tidak bisa digunakan pada orang yang mengalami gangguan kronis seperti termasuk pecandu alkohol, obat-obatan dan sebagainya. Nah, brief counseling ini cocok untuk di sekolah seperti SMA, SMP seperti itu. Oke teman-teman, mungkin demikian sharing insight di pertemuan kedua saya mata kuliah humanistik dan postmodern. Semoga kita sama-sama bisa belajar, saya juga masih belajar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di sharing insight ketiga minggu depan. Dadah.